Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel Hafid Vlog. Hai guys, aku udah beberapa bulan ini lagi pakai aplikasi untuk mendapatkan income tambahan, yaitu Binomo. Binomo adalah perusahaan internasional yang udah lama aktif di market dengan app investasi trading yang adil. Kalian pasti udah tahu dong bahwa kita harus pelajari atau analisa arah grafik dan menentukan pilihan kita. Dan kita bisa invest dari mulai $10 untuk mulai berpotensi mendapatkan income tambahan. Jadi, aplikasi Binomo ini aman untuk di-download di handphone kalian ataupun digunakan di web ya guys, jadi bisa dua-duanya. APK-nya juga tersedia di website mereka buat kalian yang mau invest pakai HP Android dan resmi dari tim Binomo. Aku juga mau kasih tahu, aku udah beberapa kali deposit dan tarik uang di Binomo, dan yang pasti aman ya guys. Depositnya juga mudah dan cepat banget, dan kalian bisa tarik menggunakan metode yang sama seperti saat deposit. Yang pasti, Binomo juga udah memiliki metode deposit yang banyak seperti bank lokal, e-wallet, dan QRIS. Jadi aman guys. Binomo menyediakan trading yang adil untuk semua. Untuk pemula juga ada material pembelajaran dan ilmu analisa teknikal di platformnya. Dan juga kalian bisa belajar dulu dengan akun demo. Yang terakhir, aku mau ingetin bahwa kalau kamu mau investasi di Binomo, kalian harus berumur 18 tahun ke atas ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi emang ada risikonya ya guys. Jadi modal kalian bisa berisiko. Oh iya, jadi buat kalian yang udah mau coba, aku juga ada promo nih untuk mendapatkan bonus deposit di akun kalian. Kalian bisa klik link yang ada di description box di bawah ya. Binomo, trading yang adil untuk semua orang. Oke guys, terima kasih kalian sudah klik video ini, dan terima kasih juga buat kalian yang masih sampai saat ini nonton video-video di channel Hafid Vlog. Jadi kemarin-kemarin itu banyak muncul pertanyaan-pertanyaan dari subscriber aku atau teman-teman yang sering nonton video aku. Itu banyak muncul pertanyaan tentang pembayaran IndiHome juga gitu ya. Nah, muncul pembayaran IndiHome seperti apa? Bang, saya baru pasang tapi disuruh bayar deposit dan sebagainya. Ya, sebelum muncul peraturan baru sekitar kisaran tahun 2018 kemarin, itu aku pasang IndiHome, itu tidak ada peraturan-peraturan deposit duluan atau sebagainya ya. Nah, itu baru muncul di tahun 2020 kemarin itu. Nah, 2018 yang lalu itu aku pasang IndiHome, itu tidak ada biaya apapun dari pemasangan di saat pertama kali pasang gitu. Jadi ketika aku datang ke Telkom, aku ajukan untuk pemasangan IndiHome, itu hanya diminta biodata plus dikasih tanda tangan kontrak dan sebagainya. Setelah itu 3 hari atau seminggu kemudian dari pihak teknisi Telkom datang langsung pasang IndiHome, dan pemasangannya itu kita tidak bayar gitu ya. Jadi di saat pemasangan IndiHome itu kita tidak bayar. Nah, kita bayarnya kapan? Nanti di bulan berikut setelah kita pakai gitu ya. Nah, terus plus biaya pemasangannya. Jadi biaya pemasangan di hari itu kita tidak langsung bayar. Bayarnya itu di bulan depan ya, di bulan berikut setelah kita pakai IndiHome tersebut. Nah, terus misalnya pembayarannya itu pembayaran IndiHome-nya 300.000, misalnya 300.000 per bulan. Nah, biaya pemasangan misalnya 100 misalnya. Nah, maka teman-teman bayarnya itu pakai bulan ini, bayarnya bulan depan yaitu 400.000. Jadi teman-teman bayar 300.000-nya biaya IndiHome internetnya, 100.000 biayanya pemasangan. Nah, yang berikut teman-teman ketika bulan berikut lagi, teman-teman bayarnya itu 300.000 saja karena bayar pemasangan hanya dibayar sekali gitu ya. Nah, tapi sekarang ada peraturan baru. Nah, jadi peraturan baru ini teman-teman pasang IndiHome, setelah pemasangan perangkat terpasang, teman-teman harus bayar yang namanya deposit atau bayar dulu setelah perangkat terpasang kayak gitu. Nah, nanti aku baca surat pernyataan yang dikasih dari Telkom ini ya. Ini ada surat pernyataan berlangganan IndiHome ini. Nanti aku baca poin-poin, ada 6 poin tentang pernyataan yang berlangganan IndiHome ini. Oke guys, jadi isi surat pernyataan berlangganan IndiHome ini mulai dari saya yang bertanda tangan di bawah ini, diminta nama, nomor kartu identitas, sama alamat. Dengan ini secara sadar dan tanpa tekanan menyatakan hal-hal sebagai berikut. Layanan IndiHome yang pertama, layanan IndiHome akan saya pergunakan sesuai ketentuan di dalam kontrak berlangganan layanan IndiHome. Berikut lampiran dan perubahannya. Yang kedua, saya tidak akan melakukan penjualan kembali atau resell bandwidth
layanan IndiHome baik sebagian maupun keseluruhan layanan IndiHome dan tidak akan melakukan pemindahan, perubahan dan atau penyalahgunaan apapun terhadap jaringan dan layanan IndiHome. Yang ketiga, saya bersedia berlangganan layanan IndiHome dengan minimal jangka waktu 12 bulan sejak layanan IndiHome berstatus aktif. Apabila, jadi diminta yang ketiga ini diminta bersedia berlangganan IndiHome minimal 12 bulan atau 1 tahun. Jadi teman-teman harus berlangganan setahun gitu ya. Nah, lanjut apabila saya memutuskan kontrak berlangganan sebelum 12 bulan, maka saya bersedia dikenakan dan membayar denda pengakhiran senilai 1 juta rupiah. Jadi kalau sebelum misalnya teman-teman pakai IndiHome 6 bulan sudah nggak mau lanjut, nggak mau lanjut ke bulan ke-7, ke-8 sampai seterusnya nggak mau lanjut nih, maka teman-teman harus bayar denda 1 juta rupiah gitu. Nah, itu di poin yang ketiga. Poin yang keempat, saya bersedia membayar uang jaminan kepada Telkom sebesar 1 kali biaya paket IndiHome yang saya pilih setelah perangkat layanan IndiHome terpasang. Emisi datang pasang itu ketika terpasang langsung kita bayar, namanya deposit. Nah, gitu ya. Nah, poin yang kelima, saya bersedia membayar denda biaya pemasangan sejumlah Rp1.500.000 apabila saya tidak segera membayarkan uang jaminan dalam kurun waktu 7 kali 24 jam setelah perangkat terpasang. Nah, poin yang terakhir atau yang keenam, yaitu saya bersedia menanggung semua ganti rugi, sanksi pidana, dan atau sanksi administratif akibat pelaksanaan penjualan kembali. Jadi kalau kita melakukan penjualan kembali, maka kita harus siap menanggung ganti rugi, sanksi pidana, dan administratif. Nah, akibat pelaksanaan penjualan kembali atau resale bandwidth secara ilegal dan penyalahgunaan layanan IndiHome untuk kegiatan yang bertentangan dengan kontrak berlangganan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, terus terakhir, di sini itu poin yang terakhir ya. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, secara sadar dan tanpa ada tekanan. Surat pernyataan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontrak berlangganan layanan IndiHome. Seperti itu guys. Jadi, ketika teman-teman pasang IndiHome ada surat pernyataan seperti ini. Jadi perjanjian. Nanti kalau teman-teman tidak pakai IndiHome 12 bulan atau 1 tahun, maka bahaya juga karena nanti Anda dikenakan rupiah. Kalau Anda tidak membayarkan denda 1 juta rupiah, Anda juga dikenakan denda biaya pemasangan, yaitu Rp1.500.000. Nah, selanjutnya poin-poin seperti ini teman-teman bisa konsultasi langsung sama pihak Telkom. Nah, pernyataan ini sebenarnya sudah ada dari 2020 kemarin. Nah, ini masih berlaku sampai sekarang. Jadi, buat teman-teman yang mau pasang IndiHome, teman-teman harus konsultasi dulu dengan pihak Telkom secara baik-baik, dan teman-teman harus tanya poin-poin apa, jangan sampai teman-teman merasa dirugikan padahal sebenarnya sudah dijelaskan di surat pernyataan tersebut gitu ya. Jadi teman-teman ketika dikasih surat pernyataan harus baca secara detail poin per poin biar teman-teman sudah yakin untuk mau pasang IndiHome. Begitu guys.